Baiklah Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, dengan hormat selanjutnya kami mengundang Kepala UI Green Matrix, Profesor Dr. Insinyur Dirli Fitrisari MMMSc untuk memaparkan laporan UI Green Matrix. Kepada Dr. Dirli kami silakan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Dr. Safrizal ZA, sedang dalam perjalanan hampir sampai. Ibu Wakil Rektor Bidang Riset Inovasi Universitas Indonesia, Dr. Gigi Nurtami PhD. Yang terhormat Ibu Kepala Sekretariat Nasional SDGs, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN Bappenas Republik Indonesia, Dr. Vivi Yulaswati. Selamat datang Ibu. Kemudian Ibu Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ibu Insinyur Laksmi Dewanti. Kemudian juga Bapak Prof. Nizam, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Ristek Dikti dan Kebudayaan, Kemdikbudristek, dan yang terhormat para wali kota yang hadir hari ini dan wakil wali kota, Bapak Bupati dan para wakil bupati, serta seluruh pimpinan kabupaten kota se-Indonesia yang dapat berkeluangan waktu untuk hadir langsung ke Universitas Indonesia siang ini. Selamat datang. Dan juga Bapak dan Ibu semua PIC Green Campus, Green Kota dan Green City di seluruh Indonesia yang sedang menyaksikan lewat Zoom dan YouTube. Selamat atas kesediaan Bapak Ibu untuk hadir dan bersama-sama merayakan 1 tahun program-program yang sudah kita lakukan di kota dan kabupaten kita masing-masing. Kepala UI Green Matrix, izinkan saya mengucapkan rasa syukur dan bangga menyambut Bapak Ibu sekalian di kampus perjuangan ini untuk pengumuman pemeringkatan UI Green City Matrix tahun 2023 untuk kabupaten dan kota di Indonesia. UI Green City Matrix ini merupakan inovasi dari UI Green Matrix, merupakan kelanjutan dari bagaimana partisipasi kami untuk memastikan bahwa SDGs dapat tercapai. Seperti kita ketahui sudah 14 tahun ini UI Green Matrix melakukan pemeringkatan di seluruh dunia. Jadi sudah 1050 universitas di seluruh dunia yang mengikuti standar-standar 6 indikator simple dan sederhana tadi, dan sudah melakukan testimoni bahwa mereka makin bekerja sama. Leadership yang diperlihatkan oleh para pemimpin ternyata makin baik dengan adanya data-data yang makin terkumpul dengan baik dan memperlihatkan bagaimana kita semua para person in charge yang mengumpulkan data sudah mengupayakan dan bekerja keras melakukan berbagai macam program. Bapak Ibu sekalian, di masa tahun politik ini kami tahu sendiri bahwa Bapak dan Ibu Bupati dan Wali Kota sangat sibuk. Namun kami juga melihat bahwa seluruh kita dapat bekerja dan berpartisipasi, mengerjakan tugas kita masing-masing, dan ini dapat dilihat dari laporan yang terlihat makin lama makin rapi. Jadi di tahun pertama kemarin kita mendapatkan laporan-laporan yang dan keikutsertaan, tapi saya melihat sendiri mengontrol di WA Group yang dibuat itu kerjasama yang dilakukan oleh tim yang diassign oleh Bapak Ibu Wali Kota dan Bapak Bupati itu sangat eager untuk dapat meningkatkan 6 indikator utama, yaitu penataan ruang dan infrastruktur, kemudian energi dan perubahan iklim, tata kelola sampah dan limbah, tata kelola air, akses dan mobilitas yang makin baik, serta tata pamong governance. Dan adanya UI Green City Matrix ini menjadi platform untuk melihat isu-isu keberlanjutan yang ada di kabupaten kota yang merupakan upaya
upaya kita bersama untuk memastikan bahwa betul bahwa tahun 2045 kota dan kabupaten kita itu akan menjadi kota-kota yang sustainable, karena kita tahu sendiri bahwa banyak sekali yang sudah dicanangkan di tingkat dunia. Tahun 2050 itu sudah low carbon, carbon netral, tahun 2060 mungkin super intelligence, artificial intelligence sudah mengontrol kita semua gitu ya, dan itu harus kita siapkan dan antisipasi bersama. Nah, inilah saatnya di mana kepemimpinan kita semua di bidang kerja kita masing-masing dapat memastikan terjadinya perubahan yang memastikan keseimbangan di masa depan terjadi dan disesuaikan dengan kondisi daerah kita masing-masing. Bapak Ibu sekalian, dalam 1 tahun perjalanan kami dari UI Green Metric mengextend 6 indikator utama yang sudah menjadi indikator tingkat internasional. Itu kami sudah mengunjungi beberapa contoh desa proklim yang dibuat oleh KLHK, tapi dilanjutkan oleh para pimpinan kota dan kabupaten yang benar-benar eager untuk melaksanakannya. Misalnya tahun lalu kami mengunjungi desa proklim yang dibuat di Semarang, dan itu kontrol dari atas itu benar-benar dilakukan, maksudnya standar itu dilakukan betul-betul oleh masyarakat, dan kita punya pemimpin-pemimpin di setiap desa itu yang betul-betul melakukan hal-hal yang mendasar yang dapat menjadi motor dari perubahan yang terjadi. Minggu lalu kami mengunjungi desa proklim di Kabupaten Bantul dengan kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta kemarin dan seluruh pimpinan perguruan tinggi Islam kebetulan yang sedang berkumpul. Itu kita dapat melihat sendiri bagaimana intermingle antara konsep peningkatan perekonomian masyarakat dengan adanya berbagai upaya untuk memastikan bahwa peternakan, pertanian, dan kemudian perikanan itu berjalan dengan standar-standar yang ada, KUR yang berjalan dengan baik, dan KUR koperasi, dan selain itu juga adanya kepemimpinan permuda yang mewujudkan semua program-program itu berjalan. Dan juga kemudian kita juga melihat bagaimana kemarin kami sempat nyanyi Bapak Ibu dengan teman-teman dari kelompok lesung ya, jadi mereka yang tua-tua itu juga melakukan berbagai macam program sehingga desanya nyaman sekali, dan mungkin Bapak Ibu mungkin dapat makin menjalankan program-program itu. Dan kebetulan tahun lalu memang Bapak Wali Kota Semarang itu betul-betul dapat memperlihatkan program-program yang terlihat sangat luar biasa di kota Semarang. Nah, tahun ini kita menunggu bagaimana contoh-contoh dapat kita tiru bersama, dan kita ATM ya Pak ya, amati, tiru, dan M-nya modifikasi ya, dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan di daerah kita masing-masing. Misalnya Bapak Wakil Bupati Tual ya Pak ya, Bapak Wali Kota Tual, bagaimana Pasir Panjang bisa makin baik misalnya. Nah, mungkin bulan depan kita akan lihat, kita akan bisa mengunjungi bersama-sama dalam pertemuan UI Green City Metric Network yang pertama yang akan dilakukan di Kota Tual. Tadi saya sempat lihat, wah luar biasa kalau kita semua bisa lihat ke sana. Karena apa Bapak Ibu sekalian, kami kemarin baru balik dari Labuan Bajo. Kita lihat bahwa luar biasa sekali Labuan Bajo itu, kalau kita lihat itu sepenggal surga dunia ya. Mungkin kalau orang bicara Santorini, ternyata kita juga punya Santorini yang jauh lebih baik dengan berbagai keunggulan pariwisata seperti Komodo dan lain-lain. Tapi itu bisa saja kalau kita bisa menemukan ide-ide baru, temuan-temuan apa yang bisa kita jadikan motor dari penggerak perubahan perekonomian yang terjadi. Itulah filosofi utama kenapa kami dari UI Green City Metric, terutama Prof. Gunawan, mohon berdiri Prof. Gunawan Cahyono. Tepuk tangan dulu untuk Prof. Gunawan, Bapak Ibu sekalian. Prof. Gunawan adalah yang pertama kali menggambar UI ini dari kertas, ya, dari sampai sekarang itu masih ada bersama kami dan berusaha mengextend ide-ide bagaimana membuat kota-kota yang spesial dan siap untuk
membawa reputasi Indonesia menjadi negara yang maju, modern, dan sejahtera. Nah, kami sendiri untuk dapat memastikan bahwa pengabdian masyarakat, community engagement dari Civitas Akademika Universitas Indonesia itu dapat diperluas dengan berkenalan langsung dengan Bapak Ibu yang betul-betul mengerjakannya dari hari ke hari. Dan mengumpulkan data itu tidak mudah, kami tahu. Tapi jika sudah dimulai, kita dapat mengidentifikasi talenta-talenta di tempat masing-masing yang mampu untuk mengelola data itu, menjadikannya big data, dan kemudian memastikan bahwa data-data ini bukan hanya digunakan oleh mesin yang sedang bekerja di luar sana, yang tahu sekali Bapak Ibu itu bagaimana, karena BPS itu punya data, dan saya punya teman di Jepang dan di luar negeri, itu dari baca di BPS aja dia bisa dapat lihat bahwa dia bertanya, kenapa ya penggunaan handphone di Sulawesi Utara itu berbanding lurus dengan kemajuan gender equality SDGs. Dan itu supaya dia valid, bikin papernya bareng, karena dia ngeceknya dengan data yang ada di BPS. Ternyata kalau perempuan, wanita di empower dengan gadgets yang ada sekarang, terjadi kemajuan yang luar biasa, juga gender equality dan juga perkembangan perekonomian. Dan itu bisa kelihatan kenapa di Manado. Kalau kita lakukan analisa, mungkin dari dulu sudah biasa membeli devices misalnya. Jadi Bapak Ibu, kita ini juga perlu memastikan bahwa kita punya ahli-ahli data scientist di tempat masing-masing yang bisa melihat hal-hal seperti itu, melihat peluang-peluang. Dan seperti Bapak Wali Kota Semarang kemarin juga tahu di setiap desa itu ada siapa sih yang jadi pemimpinnya. Nah, harapan-harapan seperti inilah yang kemudian membuat kami mendedikasikan beberapa waktu selalu di awal tahun itu untuk Green City Metric, di pertengahan tahun dari sekarang sampai di akhir tahun nanti pengumuman UI Green Metric untuk tingkat dunia. Tahun ini UI Green Metric akan diumumkan di Abu Dhabi, di pertama kali di luar negeri, karena kita sudah punya supporter yang tahu bahwa kita selama ini memang melakukan community engagement dan juga pengabdian pada masyarakat lebih banyak untuk yang disebut dengan socialpreneurship. Bapak Ibu sekalian, mungkin saya akan membacakan puisi dulu Bapak Ibu, karena saya masih terasa seperti kemarin di Labuan Bajo untuk para bupati dan wali kota. Dalam hening fajar, pemimpin kita berjuang menjadikan kota dan kabupaten gemilang. Berbekal ilmu dan teknologi, merajut mimpi ekonomi inklusif. Kota-kota bergeliat, Teluk Biru berkeperakan, matahari senja yang mengasyikkan, kuliner yang memanjakan, kota yang mempesona. Mereka berupaya dalam pengelolaan kota, energi, sampah, air, transportasi, berlandaskan tata pamong yang bijaksana. Membangun berbasis transformasi digital, kota berketahanan, aksi iklim, pembangunan berkelanjutan, dan mobilitas berkelanjutan. Usaha mereka adalah nyanyian cinta untuk Indonesia. Menjadikan tanah air lebih maju, sejahtera dan berkelanjutan. Di tanah air kita bersama mewujudkan mimpi. Sekali lagi selamat untuk Bapak Ibu dari seluruh Indonesia yang hadir hari ini. Nanti akan disebutkan satu persatu siapa saja yang hadir, namun dan juga seluruh tim yang sudah bekerja keras. Saya tahu di WA grupnya sangat banyak sekali pertanyaan-pertanyaan untuk melakukan dan melaporkan siapapun pemimpinnya, siapapun yang melakukan adalah tugas kita bersama untuk memastikan bahwa tadi tahun 2045 betul cita-cita kita dapat terwujud. Tahun 2030 nanti mudah-mudahan SDGs yang tanpa kelaparan, tanpa kemiskinan, dan kota-kota yang makin maju dan modern dan menjadi tempat pertemuan dan tempat yang indah untuk semuanya bekerja, belajar, dan berprestasi. Karena dimanapun berada di seluruh dunia, semua kita dapat berprestasi sekarang dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi. Baik, terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.